Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Calon Nur Aulia akan membahas materi tentang hakikat penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuk fisiknya ataupun potensinya. Tidak ada yang bisa menandingi manusia. Oleh karenanya, manusia berpotensi menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di alam semesta ini. Pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses pertumbuhan di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna, dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Sebuah rangkaian proses yang sekaligus menunjukkan keharusan adanya kerjasama yang baik antara kedua orang tua. Lalu, perilaku yang dapat diterapkan, yang pertama, selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Yang kedua, senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebaik-baik bentuk. Selanjutnya, Quran Surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, manusia dibekali dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut-atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal, pikiran. Perilaku yang dapat diterapkan, yang pertama, senantiasa mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi kita pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Selanjutnya, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32, Surat Al-Baqarah ayat 32 ini disampaikan informasi bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, yakni Adam alaihissalam, hal tersebut sudah disampaikan kepada para malaikat. Dalam ayat tersebut terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan khalifah Allah di muka bumi, yaitu manusia. Dalam ayat selanjutnya, ayat 31-32, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Perilaku yang dapat diterapkan, yang pertama, selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam artian sempit maupun luas. Yang kedua, senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang dimanifestasikan dengan beribadah kepadanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.